Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman beriman, perkenalkan, nama saya Abigail Kalista Bintang Antoni, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini Abigail akan mempresentasikan tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman beriman pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Abu Bakar. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bernama asli Abdullah, lahir di Makkah 571 Masehi. Ayahnya bernama Abi Kuhafah dan ibunya bernama Salmah. Dia dipanggil Abu Bakar karena sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu, beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Selalu menyambung tali silaturahmi, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu. Begitu kesaksian salah satu sahabatnya yang bernama Ibnu Dehunah. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam dengan membenarkan Islam dalam peristiwa Isra Mi'raj, sehingga mendapat gelar As-Siddiq. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam hingga meninggal. Ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah SAW telah mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Beliau mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari. 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan. Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari. 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Aisyah, putri Abu Bakar, menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang. Ia memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah SAW? Dan ia menjawab, Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, aku. Lalu
Rasulullah bersabda, "Tidakkah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat." Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, bahwa Abu Bakarlah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, "Wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam." Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah pada tanggal 8 Juni 632 hingga 23 Agustus 634. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin. Antara lain, 1. Memerangi orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam. 2. Melanjutkan rencana pengiriman pasukan Utsmah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. 3. Memerangi para pembangkang zakat. 4. Memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Dan 5. Membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran disebabkan oleh banyaknya sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Beliau dan Umar khawatir peristiwa serupa juga menimpa para guru, para penghafal Al-Quran pada peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Dia meminta Sa'id bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad SAW, untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Sa'id mulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belalang, dan dari para penghafal Al-Quran. Setelah terkumpul menjadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafat. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Beliau wafat pada tanggal 23 Agustus 600, bahwa Abu Bakarlah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, "Wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam." Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah pada tanggal 8 Juni 632 hingga 23 Agustus 634. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin. Antara lain, 1. Memerangi orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam. 2. Melanjutkan rencana pengiriman pasukan Utsmah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. 3. Memerangi para pembangkang zakat. 4. Memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Dan 5. Membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran disebabkan oleh banyaknya
sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musaillamah al-Kadzdzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Beliau dan Umar khawatir peristiwa serupa juga menimpa para guru, para penghafal Al-Quran pada peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Dia meminta Sa'id bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad SAW, untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Sa'id mulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belalang, dan dari para penghafal Al-Quran. Setelah terkumpul menjadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafat. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Beliau wafat pada tanggal 23 Agustus 634 dan dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah. Teman-teman beriman, setelah terkumpul menjadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafat. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Beliau wafat pada tanggal 23 Agustus 634 dan dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah. Teman-teman beriman, Abu Bakar adalah seorang sahabat sekaligus murid dari Rasulullah. Dia mencontohkan bagaimana seharusnya sikap seseorang terhadap sahabatnya dan murid terhadap gurunya, yaitu rela menemani pada saat suka dan duka, siap membantu dengan bentuk harta, tenaga, waktu, bahkan jiwanya, selalu berusaha untuk menghormati, memuliakannya, dan selalu menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, hendaknya kita beramal baik sebanyak-banyaknya, kebaikan untuk Islam dan juga untuk kaum muslimin yang didasari iman kepada Allah SWT akan menjadi jariah. Pahalanya akan terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Sekian teman-teman beriman, kisah Abu Bakar As-Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman beriman, ada kuis nih dari kisah yang sudah kalian simak. Yuk coba kalian jawab. Pertanyaan dari Abigail. Apa yang mendasari ide pembukuan Al-Quran oleh Abu Bakar dan Umar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifa Skaptiverni. Apa arti nama Abu Bakar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evika Kirana Rastika akan membacakan pertanyaan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk asabikun awalun, yaitu orang yang... Terima kasih. Pertanyaan dari Tata. Siapakah nama pencatat wahyu di zaman Rasulullah dan yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran? Pertanyaan dari Kavin, nomor absen 18. Sebutkan keteladanan dari sifat Abu Bakar yang kalian ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal dari Hiladianda. Sebutkan karya penting yang dilakukan Abu Bakar selama menjadi khalifah.